Hai everyone, apa kabar semuanya? Kelas 6. Kita bertemu lagi bersama dengan saya, Pak John, di kelas bahasa Inggris kita. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa juga untuk selalu untuk bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya kepada kita semua. Baiklah, kita akan mulai materi kita dengan topik direction and location, atau dalam bahasa Indonesianya arah dan lokasi. Baiklah, kita akan mulai. Semua sudah siap ya? Sama-sama dengan Pak. Ayo, kita mulai. Oke, di slide yang pertama ini kita lihat tentang giving direction, menunjukkan arah. Nah, di sini kan pernah kalian ketemu ada orang yang ingin pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu tempatnya dan tanya ke kita arahnya di mana. Oke, sebelum mulai, seperti biasa di kelasnya apa ini, kita akan melatih untuk 3 hal, yaitu speaking, reading, dan juga listening. Ingat, kita akan belajar 3 hal. Speaking yaitu membaca, mengucapkan, kemudian reading, membaca, dan setelah itu listening, mendengar. Jadi kalian mendengar dan mengulangi apa yang setelah Pak ucap ya. Dan kalian lihat di materi yang Pak berikan supaya bisa membaca. Baik, kita sama-sama ya. Kita mulai. Oke. Giving direction, menunjukkan arah. Yang pertama kita lihat verb. Verb apa saja yang digunakan. Turn left, belok kiri. Ingat ya, turn left, lihat arahnya. Belok kiri. Turn right, belok kanan. Turn right, belok kanan. Go straight ahead, jalan lurus. Go straight ahead, jalan lurus. Go past, pergi melewati. Go past, pergi melewati. Cross, menyeberang. Cross, menyeberang. Kemudian ada at the corner of, di pojokan. Lihat ya, di pojokan. Next to, bersebelahan. Bersebelahan. Opposite, berhadapan. Berhadapan. Kemudian between, between, di antara. Di antara. Oke, bisa kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Sekarang kita masuk ke asking direction sentence. Kalimat menanyakan arah. Kalimat menanyakan arah. Kita bertanya arah ya. Pak akan bacakan 5 contoh dari slide ini ya. Contohnya, excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Permisi, bisakah kamu memberitahu kemana arah kantor pos terdekat? Contoh berikutnya, excuse me, do you know where the nearest post office is? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor pos terdekat? Oke, yang berikutnya, excuse me, can you show me the way to the police station, please? Permisi, bisakah kamu menunjukkan jalan ke kantor polisi? Tolong. Kemudian, yang berikutnya, I'm looking for Hotel Karisma. Aku mencari Hotel Karisma. Yang berikutnya,
Is this the right way for Cepiwatu? Apakah ini jalan yang benar untuk ke Cepiwatu? Oke, kalian bisa lihat ya. Biasanya kalimat tanya itu diawali dengan excuse me, permisi. Nah, ini adalah suatu yang harus kalian lakukan ketika bertanya, yaitu menunjukkan sopan. Ini bagaimana kita bertanya dengan sopan. Excuse me, permisi. Oke? Harap kalian mengerti ya. Sekarang, berikut kita kasih lihat berikutnya. Nah, kalau sebelumnya tadi kita bertanya arah, sekarang kita menunjukkan arah. Kita menjawab. Tadi bertanya, sekarang kita menjawab. Giving directions, sentence. Kalimat menunjukkan arah. Contoh. Go straight on till you see the hospital, then turn left. Lurus terus sampai kamu melihat rumah sakit, lalu belok kiri. Contoh berikutnya. Turn back. You have gone past the turning. Kembali, tujuanmu sudah terlewat. Turn left when you see a roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Turn right at the end of the road, and my house is number 67. Belok kanan di sekitar jalan dan nomor rumahku adalah 67. Cross the junction and keep going for about 1 mile. Seberangi persimpangan dan lurus terus sekitar 1 mil. Nah, tadi ada beberapa contoh yang diawali dari kalimat arah. Nah, yang di blok hitam ini adalah arah. Arah yang harus dituju, yang harus mereka lewati. Oke. Yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh dialog ya. Persiapkan contoh dialog. Kira-kira percakapan yang berkaitan dengan materi kita, yaitu menunjukkan arah. Direction and location dialog. Percakapan menunjukkan arah dan lokasi. Kita mulai sama-sama ya. Tolong ikuti setelah Pak sebut. Jack. Excuse me, could you tell me where the National Bank is? Anna. The National Bank? Oh, I'm afraid that you are quite far from that. Jack. What? I'm lost? I thought I was near. Anna. Oh no. National Bank is in Saigon Road on Nguyen Street. Jack. Could you please tell me how to get there? Anna. Let me see. Go straight on this road. Turn right at the traffic light. Jack. Is that all? Anna. Hold on. Let me think. After that, go past the big church and turn right into Saigon Road. And Jack. Okay. And Anna. Opposite Saigon Road is the Nguyen Street. You will see the Fina Mall. It is huge. National Bank is next to it. You surely won't be lost anymore. Jack. Got it. But is that the quickest way of getting there? Anna. Yes, it is. Jack. Do you have a map? Anna. I'm sorry, I don't have. Jack. Okay, thanks. Anna. You are welcome. Oke, itu adalah contoh percakapan yang tentang bertanya arah, kemudian memberitahu arah. Nah,
Sebelah dialog ini Pak juga sudah siapkan terjemahannya supaya kalian bisa tahu seperti apa maksud dari percakapan yang bahasa Inggrisnya. Oke, baik, Pak harap gampang ya, tidak terlalu sulit. Kita lanjut ke untuk tugasnya. Baik, untuk tugasnya cuma satu. Ini paling gampang. Kita mengetahui lokasi di sekitar kita di sini ya. Ini sudah Pak berikan di grup WhatsApp kita sebelumnya. Nah, tugasnya itu buat cerita yang menunjukkan arah ke sekolah Min 1 Manggarai Timur, itu sekolah kita, dari rumah Anda masing-masing menggunakan jenis-jenis arah berikut. Jadi kalian cerita dari rumah kalian ke sekolah itu caranya bagaimana? Harus jalan lurus, belok kiri, nyebrang jalan, dan sebagainya. Jadi masing-masing ya versinya. Buat dalam bahasa Inggris ya. Oke, para rasa materi kita sampai di sini saja. Baiklah, Pak harap semua materi yang Pak berikan kalian harus baca ulang. Latih ulang di rumah. Harus. So, kalian sudah kelas 6. Pak ingatkan, kalian sudah kelas 6. Kalian harus persiapkan diri pada jenjang SMP berikutnya. Oke. Lagi satu, Pak harapkan sebagai orang tua juga bisa selalu membimbing atau dampingi anak-anak kita di pembelajaran mereka di masa pandemik ini. Oke, sebelum pisah, Pak ingatkan sekali lagi untuk selalu jaga kesehatan dan harus patuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Oke, baik. Sekian materi kita. Sampai jumpa lagi ya di materi berikutnya. Bye.